Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim Pou, kelas B, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya akan mempresentasikan makalah tentang aerob dan anaerob dan mitokondria. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, respirasi. Respirasi aerob dan anaerob merupakan tahapan penting bagi kehidupan, sebab respirasi merupakan satu proses untuk menghasilkan energi yang didapatkan melalui tahapan pemecahan glukosa. Yang kedua, pengertian respirasi aerob dan anaerob. Proses ini yang terjadi pengertian respirasi aerob dan anaerob bisa dengan mudah kita ketahui melalui pengertiannya. Respirasi aerob dan anaerob memiliki definisi yang sudah pasti berbeda, sehingga mampu menggambarkan setiap. Respirasi aerob merupakan suatu proses perubahan glukosa menjadi energi yang dibutuhkan oksigen atau O2 dalam jumlah cukup banyak. Energi yang dihasilkan akan sangat berguna untuk kelancaran tugas reguler makhluk hidup demi mempertahankan hidupnya. Kedua, respirasi anaerob adalah kebalikan dari aerob. Dikatakan demikian karena proses pemecahan glukosa dalam tubuh makhluk hidup untuk dijadikan energi tidak memerlukan oksigen sama sekali. Meski begitu, proses anaerob tetap menghasilkan energi meski dalam jumlah kecil. Perbedaannya, jika dilihat dari proses terjadinya, sudah pasti respirasi aerob dan anaerob memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan. Beberapa perbedaan tersebut antara lain dalam aerob oksigen present, dalam anaerob oksigen absen, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya, kelebihan proses aerob dan anaerob. Pada tiap tahapannya, kedua proses ini memiliki kelebihan masing-masing. Yang dimiliki respirasi aerob memerlukan oksigen sebagai bahan baku utama dalam memecah glukosa untuk menghasilkan energi sangat tinggi. Total energi yang dihasilkan dari proses aerob sebanyak 30 ATP. Energi ini belum dikurangi dengan energi yang diperlukan pada saat transport elektron sebanyak 2 ATP, sehingga diperoleh sejumlah energi sisa 36 ATP. Kekurangan setiap proses respirasi aerob dan anaerob. Dalam setiap proses, kelebihan tentu hadir dengan segala kekurangan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan proses dan jenis respirasi ini. Kekurangan respirasi aerob adalah diperlukan oksigen dalam jumlah sangat besar dengan tahapan cukup lama. Ada 4 tahapan rumit yang perlu dilalui untuk menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Sedangkan respirasi anaerob mempunyai kekurangan pada jumlah energi yang dihasilkan jika dibandingkan dengan energi hasil proses aerob, yaitu hanya sebesar 2 ATP setiap kali siklus respirasi terjadi. Faktor siklus respirasi perlu kita diketahui untuk menghasilkan energi yang kita perlukan, mulai dari mengumpulkan bahan baku yang dibutuhkan, proses terjadi respirasi hingga memperoleh hasil energi yang dibutuhkan, proses terjadinya respirasi hingga memperoleh energi yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang diperlukan pada setiap proses aerob dan anaerob memiliki sejumlah energi yang dibutuhkan. Selanjutnya, tempat terjadinya proses respirasi aerob dan anaerob. Perbedaan selanjutnya yang perlu kita ketahui pada respirasi aerob dan anaerob adalah tempat proses tersebut berlangsung. Meski kedua proses penting ini sama-sama terjadi dalam sel, tetapi keduanya berada pada bagian yang tak sama. Respirasi aerob terjadi pada bagian sel yang disebutkan mitokondria. Proses respirasi ini juga terjadi pada hampir semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi pada sebagian sel seperti sel darah merah, otot, bakteri, dan juga ragi. Tepatnya pada bagian sel yang disebut sebagai sitoplasma. Selanjutnya, tahapan-tahapan proses dan rumusan masalah. Adapun beberapa tahapan yang cukup panjang pada setiap jenis respirasi yang terjadi pada makhluk hidup. Namun proses respirasi aerob diketahui memiliki tahapan yang lebih kompleks dibanding respirasi anaerob beserta rumusannya. Proses respirasi terdiri dari 4 tahapan, mulai dari glikolisis yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan oksidasi. Setelah itu tahapan yang
Yang kedua adalah proses dekarbolisasi oksidatif atau asam privat. Tahapan ketiga adalah siklus Krebs yang bukan hanya terdiri dari satu proses tunggal, melainkan molekul pembentukan asam sitrat yang disusul dengan proses regenerasi asam oksalasetat. Kemudian tahapan terakhirnya adalah transport elektron untuk menghasilkan sejumlah energi yang dibutuhkan. Selanjutnya, namun pecahan tersebut kemudian menjadi bentuk suatu ikatan baru sehingga tercipta alkohol dan juga asam laktat. Bisa diartikan pula pada proses fermentasi yang menjadi tahapan terakhir dari respirasi anaerob. Terjadi dua jenis fermentasi yang berbeda. Adapun rumusannya sebagai berikut. Respirasi anaerob, fermentasi asam laktat. Rumusannya adalah 1C6H12O6 lebih besar 2 NADH tambah 2 ATP tambah etanol. Kemudian respirasi anaerob, fermentasi asam laktat. Rumusannya adalah 1C6H12O6 lebih besar 2 ATP tambah asam laktat. Hasil respirasi aerob dan aerob bukan hanya sekedar menghasilkan produk utama dalam bentuk energi yang berguna dalam setiap aktivitas suatu makhluk hidup. Proses respirasi ini juga menghasilkan produk sampingan. Perlu kita ketahui, setiap tahapan proses aerob dan aerob ternyata menghasilkan produk yang berbeda. Hal ini terjadi karena bahan dan proses respirasi yang terjadi tidak pernah sama. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi pada sel makhluk hidup sebagai fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, transduksi, sinyal seluler, homeostasis, kalsium, biosintesis, pirimidina, dan penghasil ATP atau energi pada lintasan katabolisme. Selanjutnya, fungsi mitokondria, tempat berlangsungnya respirasi sel. Fungsi utama mitokondria ialah respirasi sel. Respirasi sel ialah proses kimiawi untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa. Energi yang digunakan untuk memecahkan glukosa disediakan oleh molekul ATP. Proses ini terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Fungsi mitokondria ialah untuk menghasilkan energi, makanan molekul seperti karbohidrat atau lemak, untuk kemudian dikirim ke mitokondria. Nantinya akan dihasilkan oleh molekul ATP melalui proses fosforilasi oksidatif, menjaga konsentrasi ion kalsium. Mitokondria juga penting untuk menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai kompartemen sel-sel dengan melayani sebagai sebuah tangki penyimpan yang dapat menyimpan ion kalsium, membangun bagian-bagian dari darah, dan hormon membangun bagian-bagian lainnya tertentu dari darah serta hormone. Contoh bagian-bagian yang dibangun mitokondria dari darah atau hormon misalnya yakni testosteron dan estrogen. Selanjutnya, struktur mitokondria. Struktur mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam, ruang antara membran dan matriks yang terletak di antara bagian dalam membran, ribosom, krista, oksisom, inklusi, dan DNA mitokondria. Mitokondria terbentuk elips dengan diameter 5,0 mm dan panjang 0,5 sampai 1,0 mm. Struktur mitokondria terdiri dari yang pertama, ribosom. Organel yang dibangun dalam nukleus berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma. Terdiri dari rRNA dan molekul protein yang membentuk dua subunit. Kedua, membran luar. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat
permeable terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6.000 Dalton. Ketiga, membran dalam merupakan bagian yang kurang permeable dibandingkan membran luar, terdiri dari 200% lipid dan 80% protein. 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Keempat, krista, pelipatan membran dalam mitokondria yang merupakan tempat rantai transport elektron dan enzim-enzim yang mengkatalisis sintesis ATP. Struktur ini meningkatkan luas permukaan membran sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Selanjutnya, kelima, ruang antara membran terletak di antara membran luar dan membran dalam, merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang beraksi penting bagi sel seperti siklus Krebs dan reaksi oksidasi asam amino dan reaksi B oksidasi asam lemak. Keenam, matriks mitokondria berisi cairan gel yang diliputi selaput dalam mengandung sejumlah enzim, siklus Krebs, garam dan air. Di dalam matriks juga terdapat materi genetik yang dikenal DNA mitokondria atau mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat, inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. 7. DNA mitokondria memiliki ciri-ciri berbeda dari DNA nukleus tinjau dari ukuran, jumlah gen, dan bentuk diantaranya adalah memiliki laju mutasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-17 kali DNA inti. Selain itu, DNA mitokondria terdapat dalam jumlah banyak, lebih dari 1000 kopi dalam tiap sel, sedangkan DNA intinya hanya berjumlah 2 kopi. Komposisi kimia mitokondria. Pada mitokondria utuh, air merupakan komponen utama yang dominan dan ditemukan di seluruh mitokondria kecuali dalam lapisan bilayer lipida. Komponen utama mitokondria adalah protein. Presentasi protein yang sebenarnya berkaitan dengan jumlah membran dalam terdiri atas protein, baik protein enzimatik maupun protein struktural. Selanjutnya, sifat-sifat mitokondria. Mitokondria memiliki DNA tersendiri yang dikenal sebagai mtDNA, mitokondrial DNA atau mtDNA, berpilih ganda, sirkular, dan tidak terbentuk membran prakariotik karena memiliki ciri DNA bakteri berkembang teori yang cukup luas dianut, yang dinyatakan bahwa mitokondria dulunya merupakan makhluk hidup independen yang kemudian bersimbolisasi dengan organisme eukarioti. Mitokondria jantan tidak ikut masuk di dalam sel telur karena letaknya yang berada di ekor sperma. Ekor sperma tidak ikut masuk ke dalam sel telur sehingga DNA mitokondria jantan diturunkan mtDNA diwariskan secara maternal. Sel telur memiliki jumlah mitokondria yang lebih banyak dibandingkan sel sperma yang sekitar 100.000 molekul, sedangkan sel sperma hanya memiliki sekitar 100 sampai 15.000 mtDNA. Baiklah, itulah pemaparan hasil makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.